Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap sikap sosial anak menggunakan algoritma C4.5. Presentasi ini merupakan salah satu mata kuliah dari penelitian sistem informasi di Bina Sarana Informatika. Pendahuluan. Di era globalisasi di mana saat ini sering dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, menuai beberapa dampak positif dan negatif terhadap masyarakat pada saat ini. Perkembangan yang paling tampak dan sangat pesat yaitu perkembangan teknologi. Teknologi adalah ilmu atau pengetahuan yang diterapkan pada penciptaan barang yang diperlukan atau yang diinginkan manusia. Teknologi juga disebut dengan aplikasi dari prinsip-prinsip keilmuan, sehingga menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi semenjak beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Misalnya yang kita ketahui pada saat ini adalah perkembangan elektronik, yaitu gadget yang sudah semakin canggih, seperti yang kita rasakan saat ini, yang berbasis teknologi digital. Perkembangan teknologi digital ini mempunyai banyak manfaat terhadap masyarakat, juga mempunyai dampak yang negatif juga di salah satu di dalam penggunaannya ya. Salah satu dalam penggunaan salah satunya adalah dalam penggunaan sosial media. Sosial media merupakan salah satu tren berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan dataset 1.000 responden untuk menganalisis pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap sikap sosial anak pada usia 6 sampai dengan 12 tahun dengan rentang waktu penggunaan gadget 0 sampai dengan 8 jam per hari. Algoritma C4.5 diterapkan untuk menganalisis pengaruh penggunaan gadget terhadap sikap sosial anak. Tahapan metodologi ini penelitian terdiri dari 5 langkah utama adalah sebagai berikut, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, proses data mining, dan evaluasi pola. Pada proses pengumpulan data, pada tahapan awal ini, pengumpulan data ini didapatkan dari situs Kaggle Link yang terlampir ya, di Kaggle Dataset Teknologi Pengaruh Gadget terhadap Sosial Anak. Dari hasil data yang didapat 1.000 responden, terdapat di dalamnya tuh acuan data yang kami proses di data rapid miner. Data ini cukup mencakup informasi tentang frekuensi penggunaan gadget per hari oleh anak-anak dan dampaknya terhadap sikap sosial anak. Setelah data kami kumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menemukan pola-pola yang mungkin ada dan mengidentifikasi hubungan antar penggunaan gadget dan karakter sosial anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak-anak. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menemukan pola-pola yang mungkin ada dan mengidentifikasi hubungan antara penggunaan gadget dan karakter sosial anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pembersihan data untuk memastikan kualitas data yang akan dianalisis. Tahapan ini meliputi pengecekan data duplikasi, penanganan nilai yang hilang ya, missing value, dan koreksi data yang tidak konsisten atau tidak valid. Misalnya data dengan rentang usia di luar 6 sampai dengan 12 tahun atau durasi penggunaan gadget yang tidak sesuai rentang 0 sampai 8 jam akan dihapus atau diperbaiki. Proses pembersihan ini penting agar hasil analisis tidak bias
dan model yang dibangun lebih akurat dan lebih konsisten. Ya, di slide ini kita masuk ke metodologi penelitian transformasi data. Data yang telah dibersihkan kemudian ditransformasikan agar sesuai dengan format input yang dibutuhkan oleh alat data mining, yaitu Rapid Miner. Pada tahapan ini dilakukan pengaturan peran atribut atau set role untuk menetapkan variabel target atau klasika anak sosial anak dan variabel prediktor. Transformasi juga dapat meliputi normalisasi atau encoding variabel kategorikal jika diperlukan. Dalam penelitian ini, data diatur sedemikian rupa agar algoritma C4.5 dapat membangun model pohon keputusan yang optimal. Dan proses data mining, tahapan ini merupakan inti dari proses analisis. Beberapa prosedur teknis yang dilakukan adalah: pertama, data yang telah dikumpulkan, dibersihkan, dan diproses untuk memastikan keakuratannya. Lalu atribut yang tidak relevan akan dieliminasi untuk meningkatkan kinerja model. Kemudian data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training untuk melatih model dan data testing untuk menguji kinerja model. Lalu dilakukan evaluasi tahap kerja model menggunakan metrik-metrik yang sesuai seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dihadapan, dia, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang berguna dalam mengoptimalkan penggunaan gadget anak serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial mereka di masa depan. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget anak-anak, seperti lingkungan tempat tinggal, pendidikan orang tua, dan kebiasaan sehari-hari anak. Evaluasi pola. Pada tahap akhir, pola-pola yang dihasilkan oleh model pohon keputusan dianalisis untuk mendapatkan insight terkait variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap sikap sosial anak. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan aturan klasifikasi yang dihasilkan, validasi kesesuaian aturan dengan kondisi nyata, serta introspeksi hasil untuk memberikan rekomendasi praktis bagi orang tua, guru, dan sekolah dalam pengawasan penggunaan gadget. Pola-pola tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang intervensi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan gadget agar tidak berdampak negatif pada perkembangan sosial anak. Saya akan menjelaskan olah data. Olah data ini kita menggunakan atribut sebagai berikut. Pertama, ID responden, kedua jenis kelamin, ketiga usia anak, keempat frekuensi penggunaan gadget per hari, kelima jenis gadget, enam tujuan penggunaan, ketujuh durasi penggunaan per hari, kedelapan pengawasan orang tua, kesembilan dampak interaksi sosial, kesepuluh sikap empati, kesebelas partisipasi kegiatan sosial, ke-12 komunikasi dengan teman. Atribut ini diolah dengan repeat manner. Kami menentukan label yang kami pilih itu frekuensi penggunaan gadget per hari. Olah data desain yang kami dari Rapid Miner, dari JSP, pengolahan yang kami pilih, data dimasukkan, dirubah ke decision tree, dan menentukan performa. Hasil label dari performa, kita mendapatkan kelas precision di jarang 62,12%, sangat sering 67
16%, kadang 74,61%, sering 68,93%. Kelas recall jarang 72,24%, sangat sering 62,42%, kadang 59,26%, sering 62,01%. Evaluasi yang kami dapatkan berdasarkan hasil evaluasi model klasifikasi description performa diperoleh nilai akurasi sebesar 67,30% dan nilai sampah sebesar 0,562%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model ini yang digunakan telah mampu mengelompokkan frekuensi penggunaan gadget per hari pada anak ke dalam kategori jarang, kadang, sering, dan sangat sering. Dengan tingkat ketepatan yang cukup baik, nilai akurasi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar data pengguna gadget per hari dapat dikenali dan diklarifikasi secara sesuai berdasarkan pola yang ada. Berikut ini dasar sebagai acuan buat pengembangan jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Berikut ini hasil dari decision tree, pohon keputusan, pelatihan model penggunaan datasheet yang telah diolah serta mengimplementasikan algoritma C45 untuk menghasilkan model pohon keputusan. Tujuan dari penelitian model machine learning adalah untuk meningkatkan model pembelajaran struktur hubungan dan pola dalam data agar dapat menghasilkan prediksi atau komentar yang akurat ketika data baru diberikan. Proses pengajaran memiliki beberapa komponen penting dan tujuan utama yang mencangkup aspek teknis dan praktis. Berikut hasil dari kelola data di Rapid Manner aplikasinya saya akan jelaskan. Berikut datanya, data tabelnya, dan di next. Berikut data di aplikasi Repeat Miner. Kami menggunakan tabel ini. Next. Untuk frekuensi kami rubah ke label. Finish.
Ikut hasilnya dari data tabel frekuensi kami ambil, performa mendapatkan akurasi 67, ya cukup rendah. Untuk pohon keputusan, ini dapatkan seperti ini. Dari hasil pengetahuan, semua mengacu pada penentuan saat sering, jarang, sangat sering, hasil di bawahnya dalam hasil frekuensi. Demikian untuk aplikasi repeat trainernya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan ilmiah. Dari hasil yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa model pohon keputusan C4.5 mampu mengungkap pola hubungan antara intensitas frekuensi penggunaan gadget per hari dengan perilaku sosial anak secara cukup baik. Tingkat ketepatan model ini berada di angka 67,30%. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun model belum sempurna, ia cukup memadai untuk memberikan gambaran yang berarti. Namun, jika dilihat lebih dalam, pada performa model di setiap kategori terdapat ketidakseimbangan kemampuan klasifikasi. Sebagai contoh, pada kategori kadang, model memiliki nilai precision yang cukup tinggi yaitu 74,61%. Ini menunjukkan bahwa ketika model memprediksi seorang anak berada pada kategori kadang, prediksi tersebut cenderung benar. Di sisi lain, nilai recall pada kategori yang sama hanya sebesar di 59,26. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat cukup banyak data anak yang sebenarnya termasuk dalam kategori kadang, tetapi tidak berhasil teridentifikasi atau terdeteksi oleh model. Atau dengan kata lain, sebagian kasus terlewat dalam proses klasifikasi. Berdasarkan temuan barusan atau tadi, dapat disimpulkan bahwa hasil model perlu digunakan secara bijak. Model C4.5 sudah mampu memberikan arah dan pola umum, tapi belum dapat menjadikan satu-satunya dasar pengembalian keputusan, terutama ketika berkaitan dengan intervensi terhadap perilaku sosial anak. Hasil ini sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan observasi langsung atau metode pendukung lainnya agar keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan komprehensif. Next. Beberapa atau faktor-faktor yang paling menonjol dalam pembentukan model, dua di antaranya adalah durasi pemakaian gadget dan tingkat pengawasan oleh orang tua. Dua faktor ini muncul sebagai titik fokus utama dalam menjelaskan bagaimana frekuensi penggunaan gadget anak terbentuk, khususnya orang tua. Temuan ini menunjukkan secara jelas bahwa pengendalian dan perhatian dari keluarga, khususnya orang tua, memegang peranan yang sangat krusial
dalam membentuk kebiasaan penggunaan gadget pada anak. Dengan kata lain, frekuensi penggunaan gadget bukan semata-mata dipengaruhi oleh keinginan anak, tapi sangat dipengaruhi oleh pengawasan dan pendampingan yang diterapkan di rumah. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai deretan angka statistik, atau sebaliknya, temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk langkah nyata di lapangan. Baik di pihak sekolah maupun orang tua diharapkan untuk memanfaatkan pemahaman ini. Untuk merancang strategi pengawasan yang lebih efektif, masuk menentukan kategori frekuensi penggunaan gadget serta jenis perangkat yang digunakan oleh anak, penyusunan pola pengawasan yang adaptif dan fleksibel sesuai dengan intensitas penggunaan gadget akan memberikan ruang bagi anak untuk tetap berkembang secara sosial tanpa harus sepenuhnya menjauhkan mereka dari teknologi yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dapat kita simpulkan, eh, edukasi kepada orang tua seharusnya tidak hanya berfokus pada larangan penggunaan gadget. Lebih dari itu, edukasi perlu diarahkan pada penerapan pengawasan yang harmonis, bijaksana, dan peka terhadap kebutuhan serta karakteristik unik setiap anak. Pendekatan inilah yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perkembangan sosial anak. Kemudian, eh, interaksi sosial dan membangun empati. Langkah berikutnya dalam kajian ini adalah memperdalam pemahaman dengan memasukkan variabel-variabel baru yang berpotensi memperkaya model, seperti pengaruh tekanan teman, kondisi psikologis yang kerap membayangi pola penggunaan gadget sehari-hari. Eksplorasi metode pembelajaran mesin lain yang masih bisa trade-off precision dan recall juga sangat dianjurkan. Kemudian, untuk mengukur dampak jangka panjang pada karakter sosial anak, ada kajian longitudinal yang menyelidiki bagaimana kebiasaan ini berkembang dari waktu ke waktu dan sangat berguna untuk mengukur dampak jangka panjang pada karakter sosial anak. Dan terakhir, pengembangan teknologi pendukung yang memungkinkan monitoring penggunaan gadget secara real-time akan membuka peluang intervensi yang lebih tepat dan responsif. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Mas Risnanda. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi penelitian sistem informasi. Terima kasih